Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 21. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan harus kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kup. Pasanglah kedua lembu itu pada mereka. Tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya ke Bet-Shemesh, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangan yang telah menimpa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Shemesh melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Shemesh. Orang-orang Bet-Shemesh sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Karena itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Shemesh itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Shemesh mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua orang Bet-Shemesh itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya.
dan orang-orang Bet-Shemesh berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?" Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, "Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu."